kenapa kamu putusin anak tante? Salahnya dia apa? Ya ampun, jahat ya itu Kamu cowok nggak ya. pantas diginiin. Kok ada sih orang lain tega-teganya? Papa Mama, jumpa lagi di Bapau bahas problem anak ortu bersama dengan Ibu Charlotte Priyatna. Kalau anak berpacaran pasti bisa putus ya, gitu. Nah tapi kadang-kadang kalau anak putus nih, itu seringkali membuat kerugian bagi dirinya sendiri. Misalnya jadi mengurung diri di kamar berhari-hari, mogok makan lah, bahkan ada yang berusaha bunuh diri. Nah itu, nah gimana sih orang tua ini bisa menolong anak melewati fase ini nih kalau sampai terjadi putus cinta? Iya, jadi memang waktu awal anak-anak memasuki hubungan yang serius ya, artinya berpacaran, itu kan harus didampingi. Iya. Jadi ketika menghadapi tiba-tiba putus kan pasti ada awalnya kan, ribut-ribut lah, atau dia bingung kenapa ya kok cowoknya sekarang jarang telepon, cuek gitu ya. Jadi kita sebetulnya sudah ada persiapan. Ya, nah di situ sebetulnya peran orang tua penting, ya untuk menyatakan bahwa nggak harus menikah dengan dia, ya, karena harus ada kesepakatan. Dan kamu kan juga mendoakan. Kalau ternyata dia sekarang mulai menjauh, jarang telepon, cuek, ya mungkin Tuhan tidak izinkan kalian menikah. Ada pasangan nanti yang lebih tepat yang Tuhan sediakan. Dan hidup ini masih tetap harus jalan. Jadi jangan berhenti di sini. Jadi dunia belum berakhir ya walaupun Belum. putus cinta. Jadi Iya. orang tua tetap berada di posisi yang optimis ya Bu. Iya, betul. Tidak ikut patah hati bersama si anak. Iya, dan tidak ikut tenggelam di dalam mengasihani diri anaknya. Yang artinya, iya ya tega banget ya cowok kamu ya. Ya ampun, jahat ya itu Kamu cowok nggak ya. pantas diginiin. Kamu tidak boleh diperlakukan seperti ini. Ya, mama aja nggak akan melakukan. Kok ada sih orang lain tega-teganya? Jadi yang ada bukannya mengademkan, malah ngomporin, lalu malah si orang tua ikut menderita sakit hati anak. Jadi Ikut terluka kenapa anaknya dilukai gitu iya, ya Bu. betul. Jadi dianya ikut sakit hati. Itu nggak perlu. Jadi Nggak bukannya perlu anak lah. bisa bangkit, malah anak down itu ya. Anak down sekarang nambah lagi downnya kan dia dong. Terus anaknya merasa bersalah karena bikin orang tuanya sedih. Iya, bisa begitu atau tambah benci dengan si cowoknya atau ceweknya misalnya begitu. Iya, padahal mungkin bukan jodohnya ya, Tuhan bukan memaksudkan ini untuk jodoh Iya, dia. jadi kalau kita melibatkan Tuhan sejak awal pacaran, artinya kita juga melihat ini perjalanan yang Tuhan itu makin pimpin ke pelaminan atau memang enggak. Iya. Kan kita udah serahin ke dalam tangan Tuhan. Jadi orang tua tetap memiliki pengharapan bahwa memang ada hidup yang lebih baik yang sudah Tuhan siapkan buat dia gitu ya Bu. Jadi memang ada iman. Ada iman. Iya, dan perlu iman ketika memasuki pernikahan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Iya. Jadi Ya. jangan memaksakan diri gitu. Akhirnya Iya. mengejar-ngejar pacarnya, kok kamu putusin aku sih atau gimana? gitu ya. Iya, dan kita sebetulnya bersyukur dalam segala hal. Artinya ketika kita melihat ada hal yang positif. Bersyukur dia udah Tuhan tunjukkan dia tidak setia. Misalnya ya, katakan si pacarnya tahu-tahu punya cewek lain gitu ya. Atau punya cowok lain gitu kan. Jadi kan ketika si anak ini dihianati, ya bagaimana kita melihatnya dari perspektif ya bersyukur kita taunya sekarang. Tapi di sisi lainnya Bu, gimana kalau orang tua justru terlalu meremehkan atau terlalu merasa putus cinta ini hal yang biasa. Jadi dia misalnya tidak berempati kepada anak, gitu bagaimana Bu? Iya, artinya kan si orang tua tidak mensupport emosi si anak yang sedang terluka. Nah, hal ini kan akan membuat anak itu menanggung sendirian. Jadi harusnya orang tua tuh ada di sisi anak.
mendampingi. Tapi dia tetap harus menjaga jarak. Yang artinya dia tidak ikut terlibat, tidak ikut merasa disakiti, dihianati, ya, atau dia yang menanggung tadi sakit hati anak, sehingga dia punya kekuatan untuk menghibur si anak. Jadi dia masih punya energi ya untuk membangkitkan, untuk menolong anak tetap semangat. Jadi ayolah orang tua harus berperan sesuai dengan fungsinya. Jadi perlu nggak orang tua ini, atau boleh nggak kalau dia itu sampai ikut campur gitu dalam hal mungkin dipanggil lah pacar anak, diinterogasi lah, kenapa sih putus, ini gimana, apa nggak bisa dipertahankan dan sebagainya seperti itu. Iya, kalau orang tua sebetulnya sudah berdoa untuk masa depan anaknya, bukankah ini jawaban Tuhan? Jadi kenapa harus mencari sebab musabab, asal muasal? Kenapa kamu putusin anak tante? Ya, salahnya dia apa? Kamu nggak boleh begitu. Udah pacaran sekian tahun, masa kamu nggak setia? Ya dicoba lagi deh. Nah, berarti bukan hanya mengintervensi si anak, termasuk buat saya mengintervensi Tuhan juga. Kan dia sudah menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan pimpin perjalanan masa pacaran anak-anak kami begitu. Dan kiranya ya pimpinan Tuhan kan makin mengarah kemana? Kepada perkawinan atau memang enggak? Ya kalau enggak ya kita terima. Dan seharusnya disyukuri ya. Disyukuri, walaupun saya ngerti sih misalnya gini, kalian tuh udah pacaran sekian tahun. Apa nggak sayang? Udah gitu bukan hanya nggak sayang, anak tante diputusin kamu sih gampang cari cewek lain. Anak tante gimana? Dapat cowok lain susah. Dulu dia banyak yang mauin. Sekarang kalau dia udah tua kayak gini siapa yang mau gitu ya. Apalagi kalau calon menantunya ini suka banget nih si camernya ya. Gitu kayaknya udah oke banget, tiba-tiba putus itu udah langsung. Si gitu calon ya. mertua, maksudnya mamah dari si anak cewek ini gitu. Merasa nih calon mantunya tuh udah ideal banget, perfect, Oh iya, tiba-tiba bisa putus. juga bukan marah tapi kayak disayangin gitu kan. Jadi nggak rela. Akhirnya membuat segala hal supaya bisa bersatu Maafin lagi. deh anak tante ya. Coba lagi ya gitu. Jadi kembali isunya yang jadi akar adalah berserah ya Bu. Iya. Orang tua cukup berserah nggak kepada Tuhan? Dan waktu berserah itu harus ada iman. Dan iman itulah yang menuntun kita untuk tahu ya, peka. Mana nih kehendak Tuhan? Dan kita dibawa kepada bisa menerima segala kondisi yang ada. Dan Karena orang tua juga harus belajar ya Bu, untuk memberikan kesempatan anak menyelesaikan permasalahannya sendiri. betul. Dan mendukung dari belakang. Mendukung begitu. dari belakang. Kita bilang aja doa. Ya, kalau ini kehendak Tuhan, jodoh tuh nggak kemana. Nanti juga bisa ketemu lagi. Atau mungkin nyambung lagi Nyambung bisa juga lagi. ya. Tapi kamu berdoa, tanya Tuhan. Mungkin ini bagian justru kalian saling mengoreksi diri. Ini kalian putus justru makin adem dulu gitu ya. Sama-sama merefleksi diri. Nah setelah itu mungkin jadi jauh lebih matang keputusan-keputusan mereka. Jadi jangan intervensi. Ya, mau nyambung, mau putus, itu bagian dari relasi ya. Jadi sejauh mana intervensi orang tua, sebetulnya ya kita orang tua itu hanya di belakang layar. Jadi kita memberikan dukungan ya tentu kepada berbagai pihak tanpa memihak. Dan kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan yang penting menguatkan mental anak ya. Iya. Jadi bisa menghadapi putus ini tanpa bertindak negatif. Iya, gitu ya. betul. Jadi kita pun juga sebetulnya menyerahkan kepada Tuhan itu dengan percaya bahwa putus ini pun mungkin baik bagi si anak. Iya kan? Kalau kita melihatnya bahwa Tuhan, kami nggak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka menikah. Tuhan yang tahu apakah akan jadi lebih baik atau tidak. Oleh karena itu, biarkan proses yang saat ini Tuhan yang ikut campur tangan.
Jadi keputusan-keputusan itu kita bisa menerima dengan legowo. Iya. Karena sesuatu indah pada waktunya ya. Kita Betul. tidak tahu kapan itu. Iya. Dan kita sebagai orang tua harus bijaksana ya. Jadi kembali tidak melihat anak kita sebagai korban gitu ya. Nah mungkin kalau anak kita yang mutusin, saya pikir ini yang orang tua harus bijaksana. Mendorong anaknya untuk bertanggung jawab. Jangan ghosting gitu. Jangan ghosting. Bertanggung jawab berarti praktisnya dalam hal apa, Bu? Kamu harus bicara dengan pacarmu. Jadi nggak diam-diam meninggalkan, kamu ganti nomor handphone, kamu nggak menghubungi, dan kamu harus datang ke orang tuanya. Kalau dilihat misalnya hubungannya dia pernah tentu ketemu orang tua dan sebagainya, ya kamu harus datang untuk mengatakan ya minta maaf ini belum bisa dilanjutkan. Ya, supaya kami ada masa jeda, kami harus berpikir dulu, merenung, ya. Jadi artinya diselesaikan dengan baik-baik. Dimulai dengan baik dan diselesaikan dengan baik. Betul. Jadi orang tua nomor 1 beriman, nomor 2 mendampingi baik anak kita yang diputusin atau anak kita yang mutusin ya Bu? Iya, kalau anak kita diputusin, yang kita dampingin anak kita, ya artinya bagaimana membangkitkan semangatnya. Ketika anak kita mutusin, kita mendorong anak untuk dia bertanggung jawab. Ya, kalau kita sendiri udah kenal dengan calon besan, kita juga sebaiknya kita akan berkomunikasi. Jadi nggak tiba-tiba anak kita putus, kita juga nggak kenal tiba-tiba ya Bu? seperti nggak kenal. Jadi kita ngomong baik-baik. Oh iya, kelihatannya anak kita mungkin belum jodoh ya. Saya juga sedih. Saya juga sebetulnya mengharap mereka bisa bersama-sama. Saya juga mengharap kita bisa jadi besan. Ya, tapi ya kita berdoa aja ya, bagaimana rencana Tuhan ke depan. Jadi tetap berteman dengan calon besan tadi. Jadi hubungan tetap baik ya, walaupun tidak berlanjut ke pernikahan. Papa Mama, agar semakin menjadi berkat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tetap ikuti episode-episode Bapau selanjutnya di berkathidup.net.